Hai adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Sudah seminggu kita tidak berjumpa. Tentunya Ci harap adik-adik walaupun beribadah dari rumah, tetap sukacita itu ada. Kalau adik-adik masih ada yang bersedih, Ci harapkan adik-adik bisa tarik pipinya ke atas dan tersenyum. Kan apa adik-adik? Sukacita itu ada dalam hati adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan suara Tuhan. Untuk itu, Inci minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, Inci minta kita melakukan satu lagu lagi, Anak Monyet. Masih tetap berdiri ya adik-adik. Kita melakukan Anak Monyet. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam minggu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Inci minta sikap doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa dalam surga atas pernyataan-Mu bagi kami, pemeliharaanmu bagi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa dalam surga, sebentar kami akan memulaikan ibadah kami di pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai berakhirnya hanya seturut dalam kehendak-Mu. Dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, Inci minta disilahkan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inci Mei. Namun kita mengangkat satu lagu lagi, nama-nama kitab perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Ya, puji Tuhan. Inci undang Inci Mei untuk dapat membawakan firman Tuhan di pagi hari ini.
Untuk itu adik-adik, kita menghormati Tuhan. Inci minta semua duduk yang manis ya. Ya, dipersilakan Inci Mei. Shalom adik-adik, puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Walaupun kita semua masih secara online, tapi kita percaya dan kita yakin bahwa sukacita iman dan kerinduan kita semua, bahkan adik-adik sekolah minggu, kiranya Tuhan akan memberkati kita dalam ibadah kita di pagi hari ini. Baiklah adik-adik, sebelum kita membaca akan firman Tuhan, Inci ajak kita semua berdoa. Untuk itu kita siapkan hati kita untuk beribadah, untuk membaca firman Tuhan ya adik-adik. Mana sikap doanya? Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di pagi hari yang begitu indah ini Tuhan, Engkau boleh menyertai kami semua, baik guru-guru sekolah minggu, bahkan adik-adik sekolah minggu, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau siap beribadah kepadamu, kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami semua Tuhan Yesus, lebih khusus buat Encik Mei yang akan memimpin dan membaca firman Tuhan, bahkan menceritakan firman Tuhan. Engkau pakai dia hanya sesuai dengan seturut kehendak-Mu saja. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan Yesus, kami sudah siap beribadah dan membaca firman Tuhan dan mendengarkannya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, baiklah kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Daniel 6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Daniel 6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Inci akan membacakannya, kita mulai. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa, bermohon kepada Allahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan dan kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Inci mau tanya ke adik-adik, tadi udah baca Alkitab toh? Semua? Nah, pembacaan firman Tuhan tadi yang kita baca itu terdapat dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Nah, benar sekali adik-adik. Jadi pembacaan firman Tuhan tadi terdapat di dalam Perjanjian Lama. Berarti adik-adik dapat taruh kira Kang, bukan cuma baca buka-buka tuh Alkitab, ternyata adik-adik ada bataru kira. Ada lihat itu pembacaan firman Tuhan terdapat di mana. Oke, jangan cuma buka Alkitab, kok minta itu terdapat di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Nah, jadi kitab Daniel termasuk dalam Perjanjian Lama dan termasuk kitab nubuat nabi-nabi besar. Nama Daniel berarti Allah adalah hakimku. Adik-adik, ada enggak yang bernama Daniel atau saudara-saudara adik-adik yang bernama Daniel? Nah, semoga menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Daniel adalah anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Ia terkenal dengan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Allah Israel dan juga menjadi saksi iman di tengah pembuangannya di Babel. Mulai dari masa Raja
Nebukadnezar, Raja Belshazzar, Raja Darius, dan Raja Korosi. Jadi kisah dalam Daniel pasal 6 yang kita baca ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Darius. Dia adalah orang media yang membuat kebijakan mengangkat 3 pejabat tinggi yang membawahi 120 wakil raja, adik-adik. Dan salah satu adalah Daniel. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daniel menjadi salah seorang pejabat tinggi dan menjadi kepercayaan dari para raja. Selang beberapa periode pergantian para raja, namun ya adik-adik, Daniel tidak disukai akan kehadiran, bahkan cara kehidupan Daniel, adik-adik. Sehingga ketidaksukaan itu tidak disukai oleh para pejabat, para pemerintah, dan wakil raja. Sehingga mereka mencari cara, adik-adik, untuk menjatuhkan Daniel, yaitu dengan mengusulkan kepada Raja Darius larangan menyembah kepada dewa atau ilahi lain selain Raja Darius. Dalam 30 hari, adik-adik, mereka tahu bahwa Daniel selalu beribadah kepada Tuhan Allahnya. Usulan mereka diterima oleh Raja Darius. Karena itu, pada masa itu ya adik-adik, ketika Daniel mendengar akan hal itu, dia sangat sedih. Dan ia segera pulang ke rumahnya dan dia berdoa serta memohon kepada Tuhan Allah akan apa yang terjadi saat itu. Tindakan beribadah kepada Tuhan Allah menjadi alasan mereka untuk melaporkan perbuatan Daniel, adik-adik, untuk supaya mendapat hukuman, yaitu dilemparkan ke gua singa. Nah, adik-adik tahu kan kalau di gua singa atau singa itu, nah apalagi kalau tuh singa itu buas, terus solapar. Nah, adik-adik tahu pasti, sedangkan anjing torang lihat kalau dia nyandak makan jokong torang kasih akan ikan, baku rampas dorang toh. Nah, apalagi ini singa, adik-adik. Namun ternyata sekalipun ia dilemparkan di gua singa, Daniel diselamatkan oleh Tuhan Allahnya. Kenapa adik-adik? Sebab keselamatan yang telah terjadi kepada diri Daniel adalah buah dari kehidupannya yang taat dan setia kepada Tuhan. Ia hidup takut dan taat kepada Tuhan. Ia memiliki kedisiplinan untuk tetap beribadah sebagaimana dilakukan oleh Israel pada zaman waktu itu, yaitu beribadah 3 kali sehari. Mereka berdoa. Ia berlutut berdoa meminta kepada Tuhan dan selalu memuji akan Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik di rumah berdoa enggak? Nah, 3 kali sehari loh. Nah, coba pagi bangun berdoa, mau makan berdoa, nah mau tidur juga berdoa 3 kali kan. Nah, tapi Daniel punya waktu khusus, dia sediakan buat Tuhan Yesus, dia berdoa, dia memuji, dia memuliakan akan Tuhan. Nah, adik-adik, kedisiplinan beribadah merupakan pelajaran buat kita semua, buat umat Kristen. Saat aturan kerajaan menghalangi untuk beribadah kepada Tuhan, Daniel lebih memilih taat kepada Tuhan Allahnya daripada aturan dan ketetapan manusia. Sekalipun diperhadapkan dengan risiko yang besar, adik-adik tahu kan kalau dia buang di gua singa, tuh singa-singa solapar, nah dorang pasti akan menerkam Daniel. Melalui kehidupan Daniel, maka kita belajar tentang kedisiplinan dalam beribadah. Artinya, di berbagai situasi apapun yang kita hadapi, ibadah dan berdoa harus tetap menjadi bagian di dalam kehidupan atau kehidupan kita sehari-hari sebagai wujud ketaatan dan
kesetiaan kita kepada Tuhan. Tentunya juga ya adik-adik, perilaku dan tingkah laku adik-adik harus sesuai dengan caranya seperti apa. Orang sopan, hormat kepada orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua. Kalau mama dan papa kasih tahu atau larang sesuatu, berarti mama dan papa tahu itu tidak bagus, tidak baik, ya. Jadi orang harus dengar-dengaran kepada orang tua sehingga iman kita dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik menuju apa? Kedewasaan adik-adik. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu Inci mau mengajak adik-adik dapat mempraktekkan kehidupan dalam keseharian adik-adik, baik di rumah ataupun di mana saja adik-adik kita berada. Kita dapat menyediakan waktu untuk bersaat teduh, memuji Tuhan, berdoa, baca Alkitab, dan adik-adik juga dapat menyiapkan doa khusus. Mungkin ada pokok doa buat adik-adik yang mau ingin mendoakan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, seperti orang tua, mama, papa, adik, kakak, bahkan oma dan opa, ataupun saudara-saudara yang perlu kita doakan. Bahkan adik-adik, teman-teman kita yang ingin kita doakan, boleh adik-adik kita masukkan itu semua di dalam pokok doa di waktu-waktu kita mau berdoa khusus dengan Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, biarlah orang boleh bertumbuh dalam iman. Dan sebagai guru-guru juga, sebagai guru-guru juga sekolah minggu, kiranya menjadi perenungan buat kita semua. Apakah kita pun sudah memiliki kedisiplinan dalam berlutut, berdoa, bahkan memuji Tuhan. Dengan kata lain, apakah kita memiliki atau memberi waktu yang tetap untuk berdoa, memuji, bahkan beribadah kepada Tuhan secara khusus? Ataukah hal itu kita lakukan saat kita hanya punya waktu kosong seperti saat-saat ini, kita akan melayani anak-anak sekolah minggu saat akan mengajar, ya, atau kita hanya akan datang di saat kita akan mempersiapkan diri dalam tugas pelayanan, seperti akan memimpin puji-pujian, akan menceritakan atau memberitakan firman Tuhan, bahkan dalam ibadah sekolah minggu Pondok Gembira, baru orang mau persiapkan orang pediri untuk menyediakan waktu dengan Tuhan. Jujur, ini juga menjadi secara pribadi, ini juga menegur saya, karena sebagai manusia kadang saya lupa akan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan Tuhan dalam pelayanan, dalam kehidupan saya secara pribadi. Terkadang oleh berbagai tugas pekerjaan, bahkan tanggung jawab sebagai seorang ibu, seorang istri, dalam kehidupan rumah tangga itu memang orang juga dituntut untuk mendidik anak-anak. Membuat saya sadar akan firman ini, saya ditegur. Jadi saya mengajak kita semua guru-guru sekolah minggu yang ada, terlebih sebagai renungan kita bersama, apakah sudah kita mendisiplinkan secara pribadi untuk beribadah kepada Tuhan. Terlebih sebagai pelayan anak, kita dipercayakan bertanggung jawab dalam pelayanan untuk memberikan Injil kepada segala makhluk secara khusus, bahkan terlebih khusus kepada anak-anak yang kita layani saat ini. Tuhan memanggil kita ke dalam pekerjaan Tuhan dalam pelayanan ini itu ia juga pasti juga akan menyertai kita dengan memberikan hikmat, memberikan pengertian, bahkan kemampuan, kesabaran, bahkan sukacita di dalam kita melayani, asalkan kita dapat membangun kedisiplinan dalam mengerjakan pelayanan ini
secara dengan sukarela, dengan sukacita iman, dengan percaya bahwa melalui pelayanan anak-anak sekolah minggu yang kita layani saat ini, mereka juga akan dapat bertumbuh dalam iman, taat dan setia kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang disiplin di dalam beribadah. Demikian cerita firman Tuhan dan perenungan kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, Enci akan memberikan ayat hafalan dulu, Kang. Memberikan ayat hafalan. Nah, tapi Enci akan ajak untuk mewakili kita semua. Enci ajak anak sekolah minggu kolom 9, yaitu yang akan diwakili oleh Deborah dan Melody. Nah, adik-adik dipersilakan. Ini muka aja sini Pak Enci. Di muka Pak Enci, Kong, hadap ke depan, baca itu ayat hafalan. Nah, ini kotak damai. Ayat hafalan terdapat Daniel 6 ayat 11b. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sekali lagi Ya teman-teman, ayat hafalan Daniel 6 ayat 11b. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali hari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Ya, demikianlah ayat hafalan tadi yang terdapat di dalam Daniel 6 ayat 11b. Dan adik-adik itu perlu kita hafal di dalam hati dan pikiran kita, dan kita boleh praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 3 kali sehari orang berdoa kepada Tuhan. Atau lebih bagus ya adik-adik. Nah, karena orang punya persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, kita akan memberikan persembahan adik-adik, dan kita akan memberikan persembahan. Biarlah itu persembahan itu boleh kita pakai untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, sehingga kerajaan surga di bumi ini juga bisa bertumbuh lewat anak-anak. Nah, kita akan menyanyi persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Nah, adik-adik, kita akan berdoa syafaat, dan doa ini akan dibawakan oleh Encik Mei. Mari kita berdoa syafaat, kita satu di dalam doa. Yesus Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami kesempatan di pagi hari yang indah ini. Tiada lain yang tiada bukan hanya untuk memuji, memuliakan akan kebesaran kasih-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi ini kami boleh beribadah bersama. Engkau masih memberikan kami kesempatan, memberikan kami nafas kehidupan untuk kami menikmati hari-hari kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan ibadah di pagi hari ini. Kau berkati Tuhan Yesus kami semua,
bahkan berada di gedung gereja ini, guru-guru sekolah minggu kolom 9, anak-anak sekolah minggu kolom 9, bahkan guru-guru yang ada juga Tuhan. Guru sekolah minggu, Ibu Encik Pena, Nyenye, yang juga sudah berada bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau Foxy juga, yang sudah menuntun kami dalam musik Tuhan, Engkau juga berkati. Berkati juga para tim multimedia, yang juga sudah melaksanakan proses ibadah pagi hari ini. Biarlah itu semua hanya hormat dan kemuliaan akan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sekali lagi untuk persekutuan ibadah di pagi ini. Biarlah kami boleh pulang dengan penuh sukacita iman. Kami boleh membawa akan firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh bertumbuh dengan iman, kami boleh bertumbuh dengan ketaatan kami dan kesetiaan kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami juga mendoakan akan Ketua Jemaat kami, Ibu Pendeta Teli Yakob Turalaki, Ibu Pendeta Marlin Oleh Tonte, dan kami juga mendoakan akan para pelsus dari kolom 1 hingga kolom 10, bahkan seluruh jemaat yang ada di kolom 1 hingga kolom 10, seluruh jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah. Bapa di surga, berkati kami semua, biar kami boleh melayani dengan sungguh, kami boleh melayani dengan segenap hati, kami boleh melayani Engkau ya Tuhan, sebagaimana yang sudah Engkau amanatkan dalam kehidupan kami, yaitu memberi diri kami dalam pelayanan, sehingga kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia, dari presiden, wakil presiden, dari seluruh wakil-wakil yang ada dalam pemerintahan, pemimpin-pemimpin yang ada dari pusat hingga ke pelosok desa, biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau mau pakai mereka Tuhan Yesus. Mereka boleh jadi pemimpin yang arif dan bijaksana, taat dan setia sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan tadi. Berkati persembahan itu Tuhan, biarlah itu persembahan boleh berguna, boleh dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan ibadah kami di pagi hari ini. Dan biarlah ini boleh jadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Engkau juga memberkati ya Tuhan Yesus akan kehidupan kami semua. Anak-anak sekolah minggu yang ada, bahkan orang tua mereka juga Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau pakai mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mendidik, mengarahkan anak-anak kami, sehingga mereka juga bisa bertumbuh dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri akan ibadah kami ini, kami berpisah dari tempat ini, Engkau awali kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh ditibakan di rumah kami masing-masing. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami semua, Bapa di surga, kami juga hanya mentaruhkan semua ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kami semua Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Bapa kami di surga, inilah doa dan syukur kami, dan kami akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita tiba saatnya untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Nah, Encik Lia kalau ada yang masih duduk, nah Encik minta untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah di pagi hari ini. Sebelum berdoa, kita melakukan satu lagu, Pekerja Kristus. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan.
Adik-adik, kita akan berdoa penutup. Inci undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau boleh memimpin ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sebaut di pagi hari ini, dari permulaan, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat Encik Mei yang boleh memimpin ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati Encik Mei bersama keluarga, dan juga buat anak-anak sekolah minggu yang boleh bertugas, dan guru-guru sekolah minggu kolom 9, Engkau berkati bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang, tibakan kami di rumah kami dengan selamat. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu.